Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kemarin kita mendapat berita bahwa putri wakil presiden kita Muhammad Yusuf Kalla melaporkan orang yang bernama Ferdinand Huta Hayan dan Rudy Escambri ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan dilakukan terkait dengan narasi kedua orang tersebut yang oleh pihak keluarga dianggap sebagai fitnah dan betul-betul membuat keluarga marah dan merasa tersinggung. Bang Ica tak hendak membahas siapa itu Ferdinand Huta Hayan dan siapa pula itu Rudy Escambri karena gak penting-penting amat bagi Bang Ica. Tapi Bang Ica mau mencoba untuk sedikit memahami apa yang menjadi kemarahan atau apa yang menjadi keberatan dari keluarga wakil presiden Muhammad Yusuf Kalla sehingga kedua orang tersebut dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Bang Ica pernah membaca tulisan atau tweetan dari Ferdinand Huta Hayan. Meski tidak secara vulgar, Ferdinand Huta Hayan menyebutkan bahwa nama-nama orang yang sekarang merasa terkait dengan cuitannya tersebut, tetapi secara konteks dengan amat mudah kita bisa menangkap bahwa orang yang dimaksud dengan Chaplin yang mengantarkan atau membawa uang ke Arab Saudi dan membayar denda daripada HRS dan mengaitkan pula orang tersebut dengan Gubernur DKI Jakarta meski dengan nama yang diplesetkan. Tidak terlalu susah bahwa apa yang dituju dari tulisan tersebut atau cuitan tersebut adalah Muhammad Yusuf Kalla, Habib Rizik, dan Anies Baswedan. Narasi tersebut sempat membuat heboh jagat maya dan hampir semua orang bereaksi bahwa yang dimaksud oleh Ferdinand tersebut betul atau konteksnya memang terkait dengan pulangnya HRS dan berangkatnya Muhammad Yusuf Kalla ke Vatikan dan lalu mampir melaksanakan umroh di Tanah Suci Mekah. Menurut Bang Ica, apa yang dicuitkan oleh Ferdinand tersebut bukanlah bentuk dari suatu narasi kritik, bukan pula analisis, bukan pula satir, tetapi itu adalah narasi-narasi yang sungguh sangat tidak pantas diucapkan oleh seseorang tanpa ada fakta dan data, apalagi orang yang disindir dalam narasi tersebut adalah bekas orang yang kita hormati. Baik, untuk lebih jelasnya sambil menikmati jalanan Jakarta, kita bahas atau kita coba sajikan apa yang menjadi keberatan dari keluarga wakil presiden Bapak Yusuf Kalla. Baik, terkait dengan tulisan Rudy Escambri yang juga ikut dilaporkan oleh putrinya Pak Yusuf Kalla ke Bareskrim Polri, Bang Ica tak hendak membacakannya. Karena menurut Bang Ica, narasi-narasi yang dimuat dalam tulisan tersebut sungguh sangat memuakkan, memalukan, dan rasa-rasanya tidak pantas keluar dari mulut seorang yang mengaku intelektual. Bang Ica hanya ingin kita semua menyaksikan video pendek ini untuk memahami apa sebenarnya yang dinarasikan oleh Rudy Escambri. Juru bicara mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla, Hussein Abdullah, angkat bicara soal penyebutan mafioso dalam tulisan Rudy Escambri di sebuah media online berjudul "Sang Bandar Chaplin pun akhirnya keluar sarangnya karena kepanasan". Sang Chaplin yang ditengarai dianalogikan dengan JK karena kemiripan kumisnya, disebut Rudy tak bekerja sendiri untuk membawa pulang imam besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia.
Dalam tulisannya, Rudy menyebut Chaplin didukung kelompok mafioso Trio C untuk mendanai kepulangan Rizik ke tanah air. Mafioso Trio C yang dimaksud Rudy yaitu Chaplin, Cendana, dan Cikeas. Dia atau Rudy harus hati-hati dengan konsekuensi hukum tuduhan mafioso itu karena tuduhan tersebut melampaui batas, kata Uceng Satan Karib Hussein kepada Tribun News Minggu 22 November 2020. Cikeas identik dengan SBY. Uceng menegaskan bahwa istilah Cikeas biasa diasosiasikan kepada mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Uceng menyatakan dirinya sudah berkonsultasi dengan ahli hukum soal tudingan Chaplin dibantu kelompok mafioso Trio C untuk mendanai kepulangan Rizik. Hasil diskusinya itu, dia menyebut tudingan Rudy masuk kategori fitnah dan bisa diproses hukum. Sobat Jelata yang berbahagia, tentu kita tidak rela negeri ini diisi oleh narasi-narasi yang sifatnya provokatif, fitnah, halusinasi. Karena apa? Karena tidak semua anak bangsa cerdas dalam menangkap informasi. Sehingga jangan sampai karena narasi-narasi yang sifatnya fitnah, yang sifatnya provokatif, persatuan dan kesatuan kita bisa tercabik-cabik. Terakhir, Bang Kicak ingin berbagi, mari kita dengarkan sebuah tembang nasihat dari guru bangsa MH Ainun Najib dan Novia Kolopaking. Kalau memang itu maumu mencari bahagia dengan menuruti nafsu, terserah kamu. Pandailah sendiri dan bodohlah sendiri. Kehidupan dan kematian, keuntungan dan kerugian, kau sendiri yang menentukan sesudah Tuhan. Ke utara atau ke selatan, cahaya atau kegelapan, kau sendiri yang mengambil keputusan. Buat apa ku mengingatkan kalau Tuhan saja tiada kau dengarkan, silakan jalan. Hebatlah sendiri dan konyollah sendiri. Kenikmatan dan kepuasan bukanlah pada khayalan, tapi di dalam sehatnya akal fikiran. Mencari rahasia Tuhan, sejatinya kebahagiaan, memijakan kaki di bumi kenyataan. Lampiaskanlah semau-maumu, hanyutkanlah diri sesuka-sukamu, telanlah api dunia sekenyamu, tapi jangan sesalkan akan cepat datang maumu. Kalau memang itu maumu mencari bahagia dengan menuruti nafsu, terserah kamu. Pandailah sendiri dan bodohlah
kau sendiri yang mengambil keputusan. Buat apa ku mengingatkan, kalau Tuhan saja tiada engkau dengarkan, silakan jalan. Hebatlah sendiri dan konyollah sendiri. Kenikmatan dan kepuasan bukanlah pada khayalan, tapi di dalam sehatnya akal fikiran. Mencari rahasia Tuhan, sejatinya kebahagiaan, memijakan kaki di bumi kenyataan. Membiaskanlah semau-maumu, hanyutkanlah